Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan kakak Satria. Hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa yuk. Sebelum berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dan kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai kami sepanjang kami mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan bercerita tentang, ayo, ada yang tahu? Ya, kebaikan hati Daud. Yang terambil dari kitab 2 Samuel 9 ayat 1 sampai 13. Di situ diceritakan tentang Daud dan Mephiboset. Oke, kita akan mendengarkan ceritanya. Pada suatu hari, Saul iri dengan Daud dan berniat membunuhnya. Meskipun demikian, Yonatan tetap bersahabat dengan Daud dan selalu membela Daud serta mendukung Daud. Karena itulah melalui kisah Daud dan Mephiboset ini, Daud ingin melakukan kebaikan bagi keluarga Yonatan yang masih tersisa. Jadi adik-adik, Yonatan ini adalah anak dari Saul, raja yang ingin membunuh Daud pada masa itu. Setelah itu, Saul dan Yonatan meninggal di dalam peperangan. Kemudian Daud duduk di tahta dan berkata kepada pelayannya, "Masih adakah keturunan Saul yang masih hidup? Karena aku akan menunjukkan kasih Allah kepadanya." Dan waktu itu dipanggillah Ziba. Ziba adalah hamba Saul. Kemudian Raja Daud bertanya kepada Ziba, "Ziba, hamba Saul, masih adakah keturunan dari tuanmu yang masih tinggal atau hidup? Karena aku akan menunjukkan kasih Allah kepadanya." Kemudian jawab Ziba, "Masih ada tuanku, masih ada seorang anak Yonatan yang masih hidup, tapi kakinya timpang." Kemudian Daud berkata kepada dia, "Ada tuanku, dia ada di rumah Makir bin Amil." Kemudian Raja Daud menyuruh Ziba memanggil Mephiboset, anak dari Yonatan. Mephiboset pun datang menghadap Daud. Dan Daud berkata kepada Mephiboset. Mephiboset menjawab, "Inilah hamba tuanku." Kemudian Daud berkata, "Janganlah takut, Mephiboset, sebab aku akan menunjukkan kasih kepadamu karena Yonatan ayahmu. Dan aku akan mengembalikan seluruh harta kakekmu beserta harta ayahmu." Setelah itu, Mephiboset pun makan bersama-sama dan sehidangan dengan Raja Daud. Adik-adik, dari kisah cerita tersebut, kita bisa tahu bahwa kebaikan hati Daud sungguh besar terhadap Mephiboset. Walaupun Saul ingin membunuh Raja Daud pada dulu, tetapi Raja Daud tidak membalaskannya terhadap keturunan Saul. Tetapi justru dia malah menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset, yaitu cucu dari Saul, anak dari Yonatan. Jadi adik-adik, dari kisah cerita tersebut kita bisa belajar tentang memaafkan orang yang jahat terhadap kita. Jika ada teman-temanmu di sekolah yang menjahilimu, mengganggumu, atau mengejek dan memperlakukanmu dengan tidak baik,
pesan kakak jangan dibalas, tetapi maafkanlah dia dan doakan dia. Memang tidak mudah adik-adik, tetapi Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan kita juga bisa belajar tentang persahabatan Yonatan dan Daud. Mereka adalah sahabat sejati. Walaupun Daud ingin dibunuh oleh ayah Saul, tetapi Yonatan selalu membela Daud dan menolong Daud dari kekejaman ayahnya. Jadi adik-adik, dari kisah cerita Daud dan Yonatan kita bisa ambil tentang persahabatan. Tetaplah bersahabat dengan teman-temanmu, tetaplah kasihi temanmu, dan tetaplah berlaku baik. Oke, sekian dari cerita kita pada hari ini adik-adik. Tunggu dulu. Kakak punya ayat hafalan bagi adik-adik yang terambil dari Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Oke, dihafal ya adik-adik. Sekian dari cerita kita pada hari ini. Shalom, dadah.